Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Audionya sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura athru baulim minhu fi alani maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani katfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sif yadha bimukhtatani ala habibika khairil khalqi hadhil khasa'is fahfadha takun amina min syarri nari wa suraqi wa min mihani maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa silsilatihi
wa nakhusu khususan ila masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muassisi Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekh wa ibunya Sulha. Sya'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah saniyah ila muallif hadzal kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali nafa'anallahu ta'ala bi wa bi ulumi wa muallif syarih Bidayah Muraqil Ubudiyah Al-Alim Al-Fadil Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani nafa'anallahu ta'ala bi wa bi ulumi. Sya'unillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam ngasuh secara luring dan daring dari studio Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat dan mendapat kebaikan berkah ilmu dari ngasuh kita ini yang sekarang memasuki episode yang ke-45. Ya, saya lihat di Zoom-nya ada beberapa yang belum dimasukkan harus ada yang ini standby supaya langsung masuk. Jamaah Al-Hamidiyah yang saya hormati, minggu lalu atau terakhir kita ngasuh itu sedang menyelesaikan cerita atau kisah sahabat Nabi yaitu Mu'adz bin Jabal yang sedang menceritakan hadis yang pernah disampaikan kepada beliau, yaitu hadis tentang bahwa Rasul mengisahkan betapa banyaknya amal pun kebaikan ya kalau seandainya diiringi dengan 3 sifat yang merusak itu tidak akan sampai kepada Allah. Sifat hasad, dengki, sifat takabur ya, sifat riya, itu yang mengakibatkan ketika amal itu nyampe ke langit pertama mungkin lulus, begitu nyampe ke langit kedua ditolak lagi oleh malaikat penjaga, malaikat kedua, masuk ketiga lulus, keempatnya belum tentu, dan seterusnya. Yang mengisahkan sampai hadis ini ketika didengar oleh Mu'adz bin Jabal sampai menangis yang senangis-nangisnya. Menangis sampai bukan hanya terseduh-seduh, sampai disebutkan nyaris tidak bisa berhenti gitu. Saking khawatir amal-amal yang sudah dilakukan itu, meskipun amalnya digambarkan seperti kebaikan yang penuh dengan cahaya, penuh dengan gemerlap begitu kebaikan, tetapi bisa jadi amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, kemudian kan sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya gitu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau sih maksum, bagaimana dengan saya, seorang hamba yang biasa? Kalau engkau ya Rasulullah mungkin akan lulus dari ujian untuk tidak riya, tidak
takabur gitu. Tapi bagaimana dengan saya? Kata Mu'adz bin Jabal gitu ya. Nah, kira-kira sampai di situ teksnya di halaman 91. Jadi kita akan lanjutkan membacakan kisah yang panjang itu ya di halaman 91. Kalimat terakhir yang kita baca itu adalah mana? Kilabun nar. Fatumazziquka kilabun nar, itu bukan? Yang paling bawah garis. Qultu bi abi anta wa ummi ya. Ya, itu ya. Sedikit mundur ke qala Allah Ta'ala wan nasyitati nashta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala wan nasyitati nashta. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala wan nasyitati nashta. Hal tadri, kata Rasul, apakah engkau tahu wahai Mu'adz, mahunna, apa yang dimaksud dengan an-nasyitat? Nah, di dalam Al-Quran itu demi an-nasyitat, nashta yang benar-benar nasyid gitu. Nah, penjelasannya kan ada di depan. Mahunna, apa itu an-nasyitat? Kata Rasul, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qultu, maka aku berkata, kata Mu'adz, mahia, apa itu ya Rasul? Wan nasyitati nashta, bi abi, demi bapakku, anta, demi engkau, wa ummi, dan demi ibuku. Ya Rasulullah, ya tentu Mu'adz tidak lebih baik ya, maksudnya tidak lebih tahu daripada Rasul, mengembalikan kepada Rasul. Memangnya apa wan nasyitati itu ya Rasulullah? Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kilabun finnari, ayahunna kilabun finnari, itu adalah kilatan atau anjing sebagai kilab ya, finnari, di neraka jahanam, anjing jahanam gitu, atau kilatan, kalbunnya ya, anjing itu kilatan. Nastan syutu, yang menjilat-jilat al-lahma, daging kita itu, api yang menjilat-jilat, menghabiskan daging yang tubuh manusia mungkin, minal azmi, dari tulang, yang bisa menghancurkan daging. Qultu, maka aku berkata, bi abi, demi ayahku, anta, demi engkau, wa ummi, dan demi ibuku. Ini ungkapan biasa di dalam Arab itu ya. Kalau kita itu demi Allah ya, gitu. Bi abi wa ummi wa anta, demi engkau, demi ayahku dan demi ibuku ya Rasulullah. Man, siapa, yatiqu, yang mampu, ini man, hadhil khisola, menghadapi kilatan api ini. Waman, dan siapa ya Rasul, yanju, yang bisa selamat, minha, dari kilatan api itu. Qala, bersabda Rasul, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innahu, sesungguhnya, jangan pusing-pusing, kata Rasul, kamu memang ya bisa saja amal baik kamu itu tidak diterima oleh Allah, kata Rasul, tapi jangan khawatir, jangan terlalu pesimis. Innahu, sesungguhnya, layasirun, itu mudah, itu sungguh mudah, alaman, bagi orang, yassarahu, yang memberi kemudahan atas itu man, siapa Allah Ta'ala alaihi, atasnya. Gampang, Allah pasti akan memudahkan bagi orang yang dikehendakinya. Yang harus kamu lakukan supaya amal kamu itu diterima,
supaya meskipun mungkin amal kamu nggak banyak tapi diterima itu adalah innama yakfika, sesungguhnya cukup buat engkau mindalika dari masalah menyelamatkan diri di atas itu. Caranya begini, antuhibba, engkau mencintai, linnasi orang lain, antuhibba, engkau mencintai, linnasi bagi orang lain, ma, sesuatu, tuhibbu, yang engkau cintai, linapsika, untuk diri engkau. Ini tips yang pertama dari Nabi. Kalau seandainya engkau ingin selamat, supaya amal-amal itu naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai ke hadapan Allah itu diterima, tips yang pertama dari Rasul ke Mu'adz bin Jabal adalah cintailah sesuatu ya bagi orang lain jika engkau sendiri mencintai sesuatu itu. Maksudnya gini, kalau seandainya kita suka atas sesuatu yang menimpa pada kita, maka ketika itu menimpa kepada orang lain juga harus suka, harus senang, harus bahagia. Hendaklah ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, sederhananya begitu. Ya. Antuhibba linnasi ma tuhibbu linafsika. Bergembiralah ya bersama orang lain ketika orang lain itu mengalami sesuatu yang ketika sesuatu itu kita alami, kita juga pasti gembira. Coba misalnya kita lulus ujian atau naik pangkat atau promosi, pasti kita senang dong. Nah, ketika orang lain mendapatkan itu, kita harus ikut bergembira. Jangan sampai ada di dalam hati kita ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, kita dengki, kita iri gitu. Nah, ini yang dipesankan oleh Rasul ya. Ketika orang lain itu mendapatkan ketika misalnya kita berbahagia karena mendapatkan tambahan rezeki, maka ketika orang lain dapat tambahan rezeki, ya kita harus ikut bahagia. Ketika kita itu bahagia apalagi ya, mungkin mendapat bonus begitu, maka ketika orang lain mendapat bonus, kita juga harus ikut bahagia. Itu yang dimaksud dengan antuhibba linnasi ma tuhibbu linafsik. Sebaliknya, watakrahu, dan hendaklah engkau membenci lahum, terhadap orang lain itu, ma, sesuatu, takrahu, yang engkau membenci, linafsika, untuk diri engkau. Sebaliknya, kalau seandainya ada sesuatu yang kalau kita alami itu kita sendiri nggak suka, maka ketika orang lain mengalaminya, kita juga harus tidak suka. Misalnya ketika kita dapat musibah, kan kita sedih kan kalau menimpa diri kita. Nah, ketika ada musibah menimpa orang lain, kita juga harus ikut empati. Itu tips dari Rasul, sederhana sebetulnya ya. Yang berat itu ya melaksanakannya. Bagaimana tidak ada iri dengki yang menghalangi amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidan, maka oleh karenanya, anta, engkau, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qad salimta, niscaya engkau selamat. Kalau engkau bisa menjalankan dua hal itu, yang tadi kesulitan dari langit pertama sampai langit ketujuh itu tidak lulus, insya Allah kalau ini engkau laksanakan, tidak akan ada hasud, dengki, ria, takabur, tidak ada. Udah nothing tulus, enak banget. Hati kita itu nyaman ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan itu. Dah. Jangan sampai ada sedikit pun rasa dengki ketika orang lain itu mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Qala, berkata siapa, Khalid bin Ma'dan rahimahullah, falamma ra'aitu. Nah, ini kan selesai ceritanya. Mu'adz bin Jabal itu menerima wejangan dari Rasul itu. Lalu kata sahabat yang lain, qala, berkata siapa, Khalid bin Ma'dan, namanya Khalid bin Ma'dan, fama ra'aitu, maka tidaklah aku melihat ahadan, seseorang, aktsara, yang lebih banyak, apanya, tilawatan, bacaannya, lil Qur'ani, atas Al-Qur'an, al-azimi, yang Al-Qur'an yang agung, min Mu'adzin, ketimbang Mu'adz. Aku itu tidak pernah melihat ada sahabat Nabi yang bacaan Qur'annya paling banyak.
selain Mu'adz. Lihadzal hadisil azim, karena Mu'adz pernah mendengar hadis yang dikisahkan itu. Ya, yang di episode sebelumnya ya hadisnya ya. Mudah-mudahan para jemaah semuanya ingat hadisnya ya, yang tadi saya berikan pengantar. Jadi Mu'adz bin Jabal setelah mendengar hadis itu, ia menjadi takut sekali untuk melakukan kesalahan, sehingga kata sahabatnya yang lain, Mu'adz lah sahabat yang paling banyak membaca Al-Quran, saking takutnya untuk ditolak amal ibadahnya. Fata'ammal, maka fikirkanlah olehmu, ayyuhar raghibu, wahai orang yang menyukai fil ilmu, para pecinta ilmu kita ya, mudah-mudahan kita menjadi pecinta ilmu. Fikirkanlah oleh kalian para pecinta ilmu, lihadil khisoli, masalah ini. Maksudnya masalah ini itu masalah jangan sampai ada dengki, riya, hasud, bahkan takabur, sombong di dalam diri kita. Ingat itu. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna a'dhamal asbabi, bahwa sebab-sebab yang paling besar, fi rusukhi hadhil khabaifi, dalam munculnya keburukan-keburukan ini ada penyebabnya. Kenapa misalnya kita masih suka gibah, kenapa masih suka takabur, kenapa masih suka hasad, dengki, sombong, pengen dipuji, riya. Kenapa masih ada itu tuh? Nah, ini penyebab terbesarnya ini nih, kata Imam Al-Ghazali. Ketahuilah bahwa penyebab dari munculnya hal-hal tersebut fil qalbi, dalam hal kita, penyebabnya itu adalah thalabul ilmi, itu mencari ilmu, li ajlil mubahati, dengan niat untuk mendapatkan kebanggaan. Jadi salah niat gitu. Itu kuncinya itu salah niat. Mengapa orang tuh masih suka ada yang dengki, itu salah niat, itu aja. Berarti innamal a'malu ya binniyat, memang niatnya itu thalabul ilmi li ajlil mubahati wa munafasati, dan untuk kompetisi. Munafasah itu kompetisi, untuk supaya kelihatan bahwa kita itu lebih pintar daripada orang lain, lebih khusus, lebih unggul gitu. Itu niatnya, itu yang keliru niat itu. Kalau orang yang tidak punya ilmu malah tidak akan punya rasa takabur, apa yang mau ditakaburi. Orang ilmunya juga tidak ada misalnya gitu ya. Justru orang yang berilmu, justru orang yang rajin ikut ngasuh ini mungkin yang harus hati-hati ya. Kalau orang yang nggak ikut ngasuh ya tidak akan terfikirkan untuk wah saya rajin ngaji. Justru yang sering yang suka ikut ngasuh, yang ikut ngaji itu, kalau niatnya keliru, maka ini akan terpeleset. Fal'ami, maka adapun orang awam, orang yang tidak berilmu, orang yang tidak faqih, alladzi lam yatafaqah, bima'zil, itu jauh an aktsari hadhil khisali, dari umumnya kebanyakan masalah-masalah ini. Maksudnya hadhil khisal itu masalah iri, dengki, takabur gitu ya. Itu tidak akan ada. Wal mutafaqihu, dan adapun orang yang mutafaqih, orang yang pintar, mustahdafun laha. Mustahdafun itu justru mustahdaf itu muntasab, jadi diplesetkan lah begitu ya, disalah tujuankan gitu. Laha terhadap masalah riya, dengki, dan takabur ini. Wahwa, dan adapun orang yang berilmu itu muta'arridun, itu justru menghadapi lil hilaki, kecelakaan, bisa babiha, karena sebab iri, dengki, takabur itu. Fangdur, maka fikirkanlah olehmu, umuraka,
Fangdur, maka fikirkanlah olehmu ayya umurika, masalah atau urusan kalian yang mana, ahamma, yang lebih penting. Atata'allamu, apakah engkau belajar kaifiyatal hadari, cara untuk menghindari min hadhil muhlikati, dari hal-hal yang merusak ini, mujubriya takabur, dengki, wa tastaghil atata'allamu wa tastaghillu, dan engkau menyibukkan diri bi islahi qalbika, menyibukkan diri memperbaiki hatimu, wa amarati akhiratika, dan meramaikan akhiratmu, al ahammu, atau yang lebih penting itu antakhuda, engkau menyepelekan ma'al khaidina, bersama orang-orang yang menyepelekan. Maksudnya ini ya pertanyaan sindiran sih. Oke, sekarang coba pikirkan, menurut kita, menurut Anda, menurut engkau, mana yang lebih prioritas nih? Mana yang lebih pikirkan, yang lebih penting mana coba? Apakah lebih baik kita itu memikirkan bagaimana cara menghindari yang tadi itu ya? Bagaimana cara menghindar supaya kita tidak iri dengki, atau udah deh, mendingan enak aja deh, kita nggak usah pusing yang begitu-begitu, kita antakhudha ma'al khaidin. Kan kalau gibah, kalau ngomongin sama orang lain itu kan enak, udah deh kita gabung aja gitu. Atau begitu gitu. Itu soal pilihan. Tentu pilihannya kan yang pertama, kita harus lebih memilih supaya kita berusaha itu semaksimal mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat yang tercela itu. Fatatluba, maka engkau mencari minal ilmi, dari ilmu, dari pengetahuan itu, dari ilmu itu, ma huwa sababul kibri, ma huwa, apa itu, sababu ziyadatil kibri, sebab-sebab bertambahnya takabur, wal riya'i dan riya, wal hasadi dan hasad, wal ujbi dan ujub, hatta tahluka, hingga engkau binasa, ma'al halikina, bersama orang-orang yang binasa. Kita harus terus mencari tahu mengapa di dalam hati kita suka masih ada aja sedikit dengki kepada orang lain, dari kolega sesama, atau dari atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, sama aja, tidak boleh ada. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna hadhil khisola, bahwa masalah-masalah ini, as-salasata, yang tiga, hasud, riya, takabur, ya, dianggap tiga, walaupun ada beberapa rincian yang lain, itu min ummahati khaba'ithil qulubi, termasuk dari induk keburukan hati. Yang tiga itu, kalau ada di dalam hati, rusak semuanya. Kalau tidak ada, insya Allah aman. Walaha, dan itu bagi sifat-sifat buruk yang takabur, ujub, riya, dan seterusnya itu, maghrasun, ada tempat numbuh, wahidun, satu. Ada satu tempat numbuh. Maksudnya maghras itu ada penyebabnya juga gitu. Ini ada satu watak lainnya yang bisa mengakibatkan munculnya sifat riya, hasud, takabur pada diri kita. Apa itu? Wahwa, dan adapun penyebab dari sifat iri, dengki, riya, takabur itu, hubbud dunya, adalah berlebihan mencintai dunia. Ya, saya harus terjemahkan, hubbud dunya itu bukan mencintai dunia belaka, tapi berlebihan mencintai dunia. Karena mencari duniawi, mencari nafkah, mencintai dunia itu sebetulnya juga dianjurkan kan di dalam Islam. Misalnya di dalam Al-Qur'an kan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, kan begitu kan. Allah katakan, kamu carilah kehidupan akhirat tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya tidak dilarang,
gitu. Yang tidak boleh itu berlebihan, hubbud dunia. Hub itu segala-galanya itu nyantel hatinya, itu pokoknya ini orientasinya duniawi. Itu yang tidak boleh. Dan ini yang menyebabkan munculnya iri dengki itu katanya. Orang yang tidak mencapainya akan iri kepada orang lain. Orang yang mencapainya bisa takabur gitu. Nah, makanya aslunnya itu maghrasnya disebut oleh Al-Ghazali maghras wahid. Itu adalah hubbud dunia. Walidzalika, dan oleh karenanya qala, bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Nah, ini tipsnya. Hubbud dunya, bermula mencintai dunia berlebihan, ra'su kulli khati'atin, itu adalah pangkal segala keburukan, pangkal segala kesalahan, ya. Wa ma'ahadza, maka dengan ini, fad dunya, maka bermula dunia, adapun dunia itu mazra'atun, itu harusnya menjadi tempat menanam saja. Dunia itu harusnya diposisikan kehidupan kita, karir kita, bekerja dimanapun termasuk di Alhamidiyah, itu harus dijadikan sebagai mazra'ah, tempat investasi. Mazra'ah itu, ya, investasi untuk kehidupan akhirat, mazra'ah. Faman, maka barang siapa, akhoda, yang mengambil ini man, minat dunia, dari bagiannya di dunia, biqadri darurati, dengan takaran sesuai kebutuhan, liyasta'ina, supaya ia bisa mendapat pertolongan, biha, dengan sarana dunianya itu, alal akhirati, untuk mencapai kehidupan akhirat, fad dunya, maka bermula dunia, mazra'atuhu, itu adalah tempat investasinya. Untuk menilai seseorang itu apakah sudah menjadikan dunia itu sebagai tempat investasi untuk akhirat, lihat saja apakah dengan prestasi, dengan capaian duniawinya ia menjadi dekat dengan Allah, atau sebaliknya. Kalau dengan duniawinya, dengan pangkatnya, dengan hartanya makin jauh, dia belum menjadikan dunia sebagai mazro'ah, sebagai tempat investasi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah, terus diingatkan ya oleh Al-Ghazali. Waman, dan adapun orang atau barang siapa, aroda, yang bermaksud ini man ad-dunya, untuk mendapatkan dunia, liyatana'ama, supaya bersenang-senang saja, biha, dengan dunianya itu, dengan pangkat, dengan jabatannya, dengan hartanya, fad dunya, maka kehidupan dunia itu, mahlakatuhu, adalah mahlaknya. Mahlak itu tempat kebinasaannya. Ya sudah, wassalam. Kalau justru dengan duniawinya dia menjadi hubbud dunya, dia menjadi takabur, dia menjadi tidak pernah puas, sehingga terus saja mengumpulkan dengan cara apapun yang haram. Ya sudah, suatu saat ketika Allah berkehendak, kun fayakun, dibalikkan sebentar saja, dia bisa berbalik menjadi orang yang bukan siapa-siapa. From hero to zero, dari yang sebelumnya itu hebat, tinggi, to zero, menjadi nol, orang yang terhinakan. Karena kan Allah, wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Allah yang berkehendak untuk memuliakan orang lain, seseorang, dan Allah juga bisa saja untuk menjatuhkan seseorang itu ya, kalau orang itu salah jalan. Banyak contohnya ya di kita ya, secara hukum tiba-tiba terpeleset, ada aja jalannya tiba-tiba ketahuan begitu keburukannya gitu. Jalannya sama orang lain itu ya. Banyak contohnya. Hati-hati, jangan mumpang-mumpung ada karomahnya tersendiri, apalagi di Alhamidiyah ya, lembaga pendidikan Islam. Insya Allah kita harus banyak bersyukur karena kita selalu berada di tempat yang didoakan terus oleh para santri, oleh para peserta didik kita di sekolah, di SD, di TK, ya doanya itu terus melantun atas bimbingan kita juga tentu. Fahadhihi, maka adapun ini, kata Al-Ghazali, ini tuh maksudnya ini nih yang semua yang tadi saya sudah dibahas ya, sudah membahas tentang apa,
kebaikan, tentang hati-hati juga menghindari keburukan. Ini semuanya kata Al-Ghazali nubzah. Itu adalah percikan yasiroh yang sedikit saja min dhahiri ilmi taqwa, dari lahiriah ilmu taqwa. Ini nih yang disebut taqwa kata Al-Ghazali. Panjang ya, sudah 45 episode itu sebetulnya lahiriahnya taqwa. Panjang banget ya taqwa itu. Nah, kalau dikhutbahkan kan sederhana, mari kita bertakwa, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, singkatnya begitu. Tapi ketika dipanjangin kita sudah 45 episode, itu takwa kata Al-Ghazali. Dan jangan lupa wahia, dan ini nubzah yasiroh itu yang kata Al-Ghazali baru dikit aja ilmunya, bidayatul hidayah, itu adalah permulaan hidayah. Nah, ini nih tanda-tanda bahwa akan khatam. Al-Ghazali mengatakan bahwa judul kitab ini Bidayatul Hidayah karena sebetulnya ini adalah kalau dilaksanakan menjadi awal mula kita mendapat hidayah. Fa in jarobta, maka kalau engkau mempraktekkan biha dengan bidayatul hidayah ini, nafsaka untuk diri engkau, watawa taka, dan watawaatka, dan memimpin ini bidayatul hidayah ka kepada engkau, alaiha atas pelaksanaannya, fa'alaika. Nah, maksud gini, jadi fa'in jarobta. Nah, kalau engkau sudah mempraktekkan ini, apa yang dibahas di dalam Bidayatul Hidayah, biha ya, di dalam kitab ini, nafsaka untuk diri engkau, praktekkan untuk diri sendiri, watawa'atka, dan kalau Bidayatul Hidayah ini sudah mampu membimbing engkau, alaiha, untuk mendapatkan hidayah. Nah, berikutnya jangan merasa udah selesai. Fa'alaika, maka selanjutnya wajib buat engkau bi kitab Ihya Ulumuddin, lanjutkan ngaji kitab Ihya. Ini tanda-tanda ya, harus lanjut kitab Ihya 4 jilid. Baru tipis begini aja 45 episode. Kalau Ihya berapa episode? Ya, jangan dibayangkan panjangnya. Tangga itu kalau ngelihat tangga itu jangan lihat yang ujungnya. Yang depan aja satu. Itu tips kalau seandainya kita jalan-jalan ke Paris. Jadi Paris itu salah satu kota yang minim sekali eskalatornya. Jadi jangan coba-coba bawa barang sendirian di Paris. Nah, mau naik kereta apa? Itu ngangkutnya ya Allah. Dulu ketika kami di Paris tahun 2007 ya, sama keluar Jidan itu masih didorong-dorong gitu. Ya kan nggak ada eskalator, jadi dengan dorongannya itu digotong begini gitu. Ya, umur 3 tahun, 3,5 masih bisa lah gitu. Oh. Nah, jadi tapi kalau ngelihat tangganya yang tinggi itu, aduh males kita. Tapi lihat aja yang depannya. Satu, nah, capek ya udah berhenti dulu gitu. Nah, Ihya Ulumuddin juga begitu, seperti tangga di Paris ya. Saya doakan mudah-mudahan bisa ziarah ke Paris. Selain tentu ziarah ke Tanah Suci ya. Mana dulu? Mau Paris dulu atau mau Tanah Suci dulu? Tanah Suci dulu, umroh ya. Lewat KBIH Alhamidiyah kan. Ayolah daftar. Sekarang hari apa katanya salah seorang jemaah kita juga, Pak Suandaru ya, akan berangkat tanggal berapa itu, insya Allah. Mungkin ada yang lain lagi, kita doakan mudah-mudahan hajjam mabrura wa sa'yam mashkura ya, wa tijaratan lan tabura, mudah-mudahan lancar, ibadahnya diterima dan kita dapat berkahnya. Nah, ini contoh nih, kalau ada jemaah Alhamidiyah yang tahun ini berangkat haji, itu kan gembira tuh, kita harus ikut gembira. Kan kalau kita yang berangkat kita gembira kan. Nah, jadi ini mempraktekkan apa tadi kalimatnya itu
Antuhibbal linnasi ma tuhibbu linafsik, gitu. Ini praktek dari kitab Bidayatul Hidayah itu. Kalau kita naik haji kita senang dong. Nah, ketika ada sekarang jemaah Alhamdulillah yang berangkat, kita harus ikut senang. Jangan sebaliknya. Itu baru aja di Alhamdulillah. Baru berapa tahun sih dia udah berangkat? Kita belum. Udah nih. Baru langit pertama aja udah nggak lewat itu amal-amalnya gitu ya. Gitu. Ini contoh konkret. Jadi kita doakan bersama-sama, ikutlah berbahagia karena itu kalau itu menimpa ke kita juga insya Allah berbahagia. Atau Idul Adha nih sebentar lagi kurban. Kalau kita bisa melaksanakan kurban, kan kita senang kan? Ketika ada orang lain mampu berkurban lebih banyak misalnya dari kita, jangan kita itu dari mana sih itu uang itu? Kayaknya mencurigakan ya. Jangan, tetapi antuhibba li akhika linnasi ma tuhibbu li nafsika. Gitu ya. Dan sebaliknya kalau orang lain mendapat musibah atau ya kita empati karena kalau itu menimpa kita, kita juga akan sedih ya, insyaallah. Baik. Sampai mana tadi? Ihya Ulumuddin. Supaya apa? Kok ngajinya lanjut ke ihya li ta'rifa supaya engkau tahu kaifiyata wusuli, bagaimana cara nyampe ila batini takwa, ke takwa yang batin. Baru takwa lahir kalau Bidayatul Hidayah. Kalau pengen lebih dalam lagi, ambil Ihya Ulumuddin. Fa idza amarta, maka kalau engkau sudah meramaikan, memenuhi bittaqwa dengan takwa, batina qalbika, hati yang batin engkau, fa inda dzalika, maka pada yang demikian itu tartafi'u, hilanglah apa al-hujubu, hijab, penghalang, bainaka, antara engkau, wa baina rabbika, dan antara Tuhan engkau. Nanti kalau sudah khatam ihya'nya, takwanya tidak semata-mata lahir, tapi sudah batin, hatinya sudah bersih, tidak ada itu yang namanya dengki, iri, apalagi sama teman, sama kolega, maka kata Al-Ghazali, maka itu tanda-tanda bahwa hijab antara kita dengan Allah itu terbuka. Ya Allah, para sufi kalau berat, memang berat ya, terbuka, kasyaf namanya. Kasyaf itu tersingkap. Terbuka hijab antara kita dengan Allah itu luar biasa kalau bisa. Watan kasipu, dan tersingkaplah laka buat engkau apa anwarul ma'arifi, cahaya-cahaya pengetahuan. Watan fajiru, dan terpancarlah min qalbika, dari hati engkau, apa ya nabiul hikami, sumber-sumber hikmah. Orang yang sudah seperti ini kalau bicara itu enak banget didengar oleh orang lain. Hikmah itu yang ada itu kebaikan. Orang yang sudah tidak pernah membenci orang lain, kalau berbicara itu isinya itu daging semua gitu. Kira-kira begitu ya. Uyunul ulum an-nafiyah, semuanya bermanfaat. Tidak ada kata-kata atau kalimat-kalimatnya itu yang membuat kemadaratan buat orang lain. Itu yang dimaksud dengan ya nabiul hikami. Wa tatbadihu, dan nyatalah laka buat engkau apa asrarul mulki, rahasia kerajaan langit, bumi, wal malakuti, dan kerajaan langit. Ini ada dua istilah, mulk dan malakut ya. Rahasia kerajaan mulk dan kerajaan al-malakut. Kalau al-mulk itu adalah kerajaan itu maksudnya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang sifatnya al-mulk itu adalah kekuasaan Allah yang bisa dilihat kasat mata. Itu kekuasaan Allah. Kita melihat pemandangan alam yang indah, itu adalah kerajaan al-mulk di dunia. Bisa dilihat kasat mata. Kalau al-malakut itu adalah kekuasaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, hanya bisa dilihat oleh basirah, oleh batin. Jadi ada basor, ada basirah, bedakan ya. Kalau basor itu adalah mata kita yang lahir nih, sesuatu yang misalnya ada orang sekarang itu lagi viral, ada video ya,
anak perempuan yang tidak bisa melihat, siapa namanya itu? Putri ya. Kemudian itu kita melihatnya itu melihat kebesaran Allah itu. Baca Al-Qur'annya baik, ya Allah, bacaan tilawahnya. Nyanyinya juga mendapatkan apa katanya? Golden buzzer. Saya nggak ngikutin tapi mendapatkan apresiasi. Nah, bacaannya Quran bagus, tapi tidak bisa melihat, pakai braille. Itu kan kalau kita melihatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ini menciptakan keindahan dan keagungan. Engkau menunjukkan keagungan ini luar biasa. Orang yang bisa melihat saja punya mata, itu belum tentu gitu baca Qur'annya itu fasih. Ini ada orang yang tidak bisa melihat, ya, tapi ia berprestasi dan Qur'annya luar biasa. Makanya dia bilang, biarlah aku tidak bisa melihat dunia, tapi dunia melihat aku. Dia berprestasi. Nah, ini kan basiroh gitu. Maksud saya kelihatan oleh mata. Tapi ada lagi yang basirohnya. Basiroh itu adalah kekuasaan Allah yang tidak bisa dilihat kasat mata. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menghayatinya, menyaksikannya. Nah, sebisa mungkin kita itu masuk pada yang basiroh. Ya, selalu mengambil hikmah-hikmah itu. Wallat tadihulaka asrarul mulk wal malakut. Wayatasaru wayatasayyaru wayatayassaru, maaf, dan menjadi mudah laka buat engkau minal ulumi, mendapatkan ilmu-ilmu lainnya, yaitu ilmu tastahqiru yang engkau underestimate. Fa'ilnya di depan. Yaitu ilmu bacanya tastahqiru, yang rendah, bihi dengan ini apa hadil ulum, ilmu al-muhdatsatu yang modern. Maksudnya begini, kalau kita sudah mendapat bisa melihat keajaiban Allah, keagungan Allah yang sifatnya batin, ilmu-ilmu lainnya itu gampang gitu. Ya tayassar ya. Ilmu-ilmu lainnya yang sifatnya al-muhdatsah, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu nyanyi yang tadi itu, ilmu itu menjadi gampang, ya tayassar. Yang penting itu ilmu yang batiniahnya dulu, hatinya dilurusin dulu, ilmu insya Allah masuk gitu. Allati, yang ilmu-ilmu yang lam yakun, yang tidak ada laha atas ilmu-ilmu itu dzikrun, menceritakannya fi zamanis sahabati, pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai para sahabat itu, wat tabi'ina, dan para tabi'in. Maksudnya ilmu yang di zaman para sahabat nggak ada, sekarang ada, itu gampang jadinya. Ya, ilmu-ilmu lahir itu kan banyak kan, ilmu apa yang belum ada di zaman sahabat? Ya, ilmu IT mungkin. Ya, IT-nya IT yang sekarang yang belum ada semodern ini. Itu mah gampang. Yang penting itu hatinya dulu dilurusin. Gitu kata Al-Ghazali ya. Ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu bahasa itu kan juga nggak ada di zaman sahabat Nabi. Ya, filologi juga nggak ada. Ilmu saya itu. Ya, nahwu shorof itu kan di zaman Abu Aswad Ad-Duali kan, oke, dirumuskannya awal. Di zaman Nabi ya nggak ada. Ya, di zaman sahabat tabi'in tuh udah berkembang, terus makin kesini ya, banyak ilmu yang dulu tidak ada. Tapi itu insya Allah dengan mudah bisa dipelajari, asal hatinya bersih dulu. Wa in kunta, dan kalau engkau ada, tatlubu, mencari engkau al ilma, ilmu, betul ya situ ya. Minal qila, dari katanya, wal qola, dan katanya. Nah, kalau kamu nyari ilmunya itu dari qila wa qola saja, kata Al-Ghazali, ini Al-Ghazali ini sudah maju sekali kalau sebetulnya ya. Al-qil wal qol itu kalau zaman sekarang itu chit chat gitu. Chatting, Wikipedia, GPT, GP chat. Ini GP chat nih tantangan tersendiri. GP chat itu beda dengan sekedar Google ya.
Kalau yang mengikuti GP Chat, teknologi GP Chat itu, kalau Google itu dia hanya menyediakan data. Misalnya kita, siapakah Kiai Haji Ahmad Syaikhu, Google akan memberikan data. Tapi GP Chat itu lebih dari itu. Dia mewacanakan, dia berwacana. Jadi dia menganalisis gitu. Saya pernah tanya gitu. Coba kamu bikin satu joke gitu, saya bilang. Coba bikin joke guyonan yang temanya itu terkait dengan orang Madura misalnya, terus apa begitu gitu ya. Jadi saya kasih clue saja, dia bisa bikin. Coba sekarang bikin satu puisi, saya bilang, satu puisi ya, yang rimanya itu A, I, A, U misalnya gitu ya. Dia bikin. Wah, saya bilang, kok dia bisa terus. Coba sekarang bikin kalimat yang dalam kalimat itu semua huruf ada, dari mulai A sampai Z. Dia bikin juga. Wah, saya bilang nih, berarti ini bukan sekedar menghadirkan data, tapi mengolah. Nah, ini GP Chat ini tantangan ya buat para guru, para tenaga pendidik, karena ini bukan sederhana. Ya kebetulan kemarin saya diskusi di sana, di Prancis itu GP Chat itu menjadi persoalan tersendiri, serius di kalangan para pendidik, karena memang sudah digunakan gitu untuk ya oleh anak gitu, untuk ada isu tersendiri. Silakan di browsing masalahnya, belum nyampe ke kita, tapi sangat mungkin nyampe ke kita, mahasiswa nanti, mungkin siswa segala itu, dengan menggunakan GP Chat itu menjadi satu tantangan tersendiri ya. Karena dia tidak punya rasa, tidak punya capek, ditanya 1000 kali pun dia akan jawab tentu saja gitu ya. Bagus juga sih. Tentu kalau yang terus-terusan harus berbayar ini. Rasanya rasa berbayar. Tadi al-qil wal qol ya, tadi sedang qil qol. Jadi kalau engkau mencari ilmunya hanya dari al-qil wal qol, dari katanya-katanya saja, apalagi dari katanya itu hasil debat permusuhan, wal miro ya, di tengahnya salah tulis mungkin wal murad, tapi la'ala shawab wal miro, wal miro, saya membaca di tengah wal murad. Kalau engkau mencari ilmu itu minaqila, dari katanya saja, wal qola dan katanya, wal miro dan dari perbincangan, wal jidal dan dari perdebatan, tidak dari ilmu pengetahuan yang benar, fama a'doma, maka alangkah besarnya apa musibatuka, musibah engkau, rugi, wa ma'atwala, dan alangkah panjangnya ta'abuka, kecapean engkau, wa ma'a'doma, dan alangkah besarnya hirmanuka, jauhnya engkau dari kebaikan, wa khusranuka, dan kerugian engkau. Oleh karenanya fa'mal, maka kerjakanlah olehmu masyita, semaumu ya, tapi terserah engkau sih. Fa'mal, kata Al-Ghazali, maka lakukan saja olehmu masyita, sekehendakmu. Kalau engkau tidak takut celaka, ya sudah, ya berilmunya nggak usah yang berat-berat gitu. Dari kilawakola saja, dari chat, dari forward pesan gitu di media sosial, ya sudah. Yang kalau seandainya engkau mau, ya terserah, kata Al-Ghazali gitu ya. Fa inna dunya, karena sesungguhnya dunia, allati yang tatlubuha, engkau mencarinya, bidini, dengan atas nama agama, latas lamu, maka tidak akan selamat itu dunia laka buat engkau, tidak akan maslahat kalau seandainya atas nama mencari ilmu tapi sesungguhnya tujuannya untuk dunia itu. Dunia itu tidak akan kekal, maksudnya tidak akan maslahat, tidak akan berkah lah bahasa kita mah. Wal akhiratu, dan adapun akhirat, taslubu, itu akan menyebabkan akhirat, ilmu akhirat, minka, dari kalau seandainya engkau mencari ilmu itu hanya jadi jalan saja untuk berbangga-bangga dengan kehidupan dunia, maka
tadi dunianya itu la taslamu, tidak akan selamat. Wal akhiratu, dan akhiratnya juga taslubu, akan hilang. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat gitu. Wal akhiratu taslubu, tadhabu minka, dari engkau. Faman, maka barang siapa tolaba yang mencari ad-dunia, kehidupan dunia, bidini, dengan memperalat agama, khossarohuma, khossaro, maka akan merugikan orang ini, huma, dunia dan akhiratnya, jami'an semuanya. Waman, dan barang siapa taroka yang meninggalkan ad-dunia, kehidupan dunia, lidini, demi untuk dunianya, barang siapa yang meninggalkan hubbud dunia, yang berlebih-lebihan tadi itu, lidini, karena niat untuk agama, diluruskan hatinya. Nah, kalau sudah lurus begini, robbahahuma, maka ia akan menguntungkan dunia dan akhiratnya, jami'an, keseluruhannya. Jadi gitu. Makanya kan kalau niatnya lurus, dunia dapat, akhirat dapat. Kalau niatnya nggak lurus, meskipun kelihatan ngaji, tapi dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Fahadhihi, maka ini semuanya, kata Al-Ghazali, jumalul hidayati, adalah jumlah hidayah, ila bidayati toriki, untuk memulai jalan, fi muamalatika, dalam pergaulan engkau, ma'allahi ta'ala, dengan Allah ta'ala, dalam interaksi engkau dengan Allah ta'ala. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Biadai awamirihi, dengan melaksanakan segala perintah Allah, wajtinabin nawahihi, dan dengan menjauhi segala larangan Allah. Wa usiru, dan aku memberi isyarat, alaika, kepada engkau, al-an, sekarang, kata Al-Ghazali, bijumalin. Nah, ini karena sudah akhir ya, akhir bab besar, jadi ini penutupnya. Setelah ini, kata Al-Ghazali, kan ini sudah dibahas nih, kata Al-Ghazali, saya sudah ngasih tahu bagaimana cara kita menata hati supaya amal kita diterima oleh Allah. Itu urusannya dengan Allah ya, kata Al-Ghazali. Sekarang, wa usiru, dan aku akan memberi petunjuk, alaika, kepada engkau, al-an, sekarang, bijumalin, dengan jumlah-jumlah, minal adabi, dari etika-etika, litu akhida, supaya engkau mengambil nafsaka, litu akhida, supaya engkau menata, jangan mengambil ya, litu akhida, supaya engkau menata, nafsaka, diri engkau yang buruk itu, nafsu engkau, biha, dengan kebaikan-kebaikan yang akan aku ceritakan. Nah, supaya engkau lebih baik lagi, dengan Allah baik, aku akan berikan nih berikutnya itu sesuatu fi mukholatotika, yang berkaitan dengan interaksi engkau ma'a ibadillahi ta'ala, dengan sesama hamba Allah. Wasuhbatika, dan etika bergaul engkau ma'ahum, dengan orang lain, fid dunya, di dunia. Jadi jamaah Alhamdulillah rahimakumullah, yang bab berikutnya, yang bab terakhir nanti adalah Imam Al-Ghazali akan menjelaskan tentang etika berinteraksi dengan sesama. Kalau dari kemarin kan Al-Ghazali memberikan etika bagaimana cara menata hati kita supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak punya sifat ria, segala itu hubungannya dengan Allah. Nah, untuk yang berikutnya itu bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama. Ini juga penting, tentu bab yang terakhir ini ya, yang hanya tinggal 1, 2, 3, ya hanya beberapa halaman, meskipun pasti tidak akan tamat dalam satu kali ya. Alhamdulillah, untuk yang sekarang ini kita bisa menyelesaikan sampai bab bagian yang sangat penting di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Demikian untuk pembacaannya. Saya persilahkan kalau jemaah semuanya ada yang mau menambahkan atau mau berdialog sedikit waktu, saya persilahkan. Baik, ada pertanyaan Kiai dari Ustadz Fahmi. Ya. Lagi kurang sehat katanya nih. Maaf, izin sehat ya. Off kamera. Pertanyaan pertama ada 2 karena apakah sujud syukur atas musibah yang tidak menimpa kepada kita tetapi menimpa orang lain?
misal sambil sujud berkata amit-amit dah, untung saya tidak kena musibah ini seperti yang lain, coba saya ikut-ikutan mereka yang nggak jelas pasti kena gitu. Ini pernah terjadi di suatu majelis. Yang kedua, apakah membalas kesombongan kepada orang yang sombong itu ibadah? Terima kasih, Kiai. Ya, terima kasih Ustadz Fahmi. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali ya, untuk yang pertama itu kita fokus saja pada apa yang menimpa pada kita. Jadi kita tidak dianjurkan untuk mengomentari orang lain. Tidak dianjurkan untuk mengomentari, misalnya orang lain dapat musibah, ya terus kita komentari, oh alhamdulillah kita mah enggak ya, itu kayaknya kurang doanya misalnya gitu ya. Itu tidak dianjurkan, apalagi kita sujud syukurnya itu sambil membicarakan misalnya orang lain gitu ya, itu tidak dianjurkan tentu saja gitu ya. Tapi kalau fokusnya pada kita saja, sujud syukurnya ya tidak apa-apa, meskipun mungkin tidak usah pakai kata amit-amit dah gitu ya. Oh sambil sujud, ya Allah amit-amit dah itu kena seperti tetangga saya itu gitu ya, nggak usah. Fokus pada kebaikan pada diri. Sampai Al-Ghazali itu kan soal husnuzon saja dibahas, sama orang lain itu pokoknya betul-betul harus selalu husnuzon, sama orang bodoh husnuzon, sama orang yang kafir juga husnuzon, sama orang yang dapat musibah juga husnuzon, sama orang tua yang tidak berilmu husnuzon. Itu Al-Ghazali itu. Memang kelihatannya tidak umum gitu ya, kita husnuzon sama orang penjahat misalnya. Ada caranya, cara husnuzonnya itu. Sama orang yang tidak baik pun gitu. Bahkan sekali lagi sama yang non muslim pun. Karena apa? Karena Al-Ghazali menyarankan untuk segala sesuatu itu harus dilihat akhirnya, ujungnya. Siapa tahu dia itu husnul khotimah, sementara kita belum tentu husnul khotimah. Itu cara husnuzon gitu ya. Baik, itu yang pertama. Kalau yang keduanya, apakah betul takabur sombong terhadap kesombongan itu adalah ibadah? Ada memang ungkapan demikian. At-takabur bitakabur sodaqoh. Cara menghadapi ketakaburan orang lain, ini sombong banget gitu misalnya gitu ya. Maksudnya adalah dihadapi dengan cara menyadarkan kepada orang itu bahwa sebetulnya kebaikan, kelebihan bukan hanya milik dia saja gitu. Barangkali begitu. Tentu caranya harus tetap baik gitu ya. Sedekah itu maksudnya tujuannya memberi kebaikan kepada dia yang mungkin sedang lupa, takabur terus. Tunjukkan deh bahwa ada nih kita juga nih prestasi yang seperti dirinya dapatkan gitu ya. Kira-kira gitu. Ada yang ingin bertanya kembali, bisa disampaikan Pak Suyatno ya, silakan Pak Yatno. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita muliakan Pak Kiai ya, sudah lama tidak ketemu Prof. Iya Pak Yatno, ya, alhamdulillah. Saya ada beberapa hal yang ingin saya mungkin bertanya atau mungkin menyampaikan ke Pak Kiai gitu. Saya pernah waktu itu mengikuti pengajian dari ini ya, mengenai manajemen polku yang sangat terkenal itu. Intinya kita di situ adalah untuk menjaga hati gitu ya, segala hati jangan kau kotori dan sebagainya. Nah, ternyata dengki ini sendiri adalah merupakan salah satu penyakit hati, dan menurut hakim itu dengki itu ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, atau dikatakan dengki itu ada yang diperbolehkan, ada yang enggak diperbolehkan gitu. Kalau dengki yang diharamkan itu adalah dengki yang tidak senang dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, atau ingin menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Ternyata ada juga nih Pak Kiai dengki yang diperbolehkan berupa rasa iri kepada kenikmatan orang lain, tetapi itu menimbulkan motivasi pada dirinya. Nah, dari hal-hal itu tadi saya tadi menyimak kata-kata terakhir dari Prof tadi bahwa marilah kita menata hati
maka hati kita agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhirnya ada pertanyaan yang mungkin mengdetik hati saya sendiri gitu. Apakah apabila orang itu masih mempunyai rasa riya, takabur, iri, dengki dan sebagainya, atau masih punya penyakit hati itu, apakah ibadahnya itu nanti diterima enggak, diterima Allah apa enggak gitu Pak? Ya, ini yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga hati ini terus terang saya pribadi masih sangat sulit ya, karena saya masih berdarah merah gitu kan. Hubbu dunia ini sangat besar sekali. Kadang lihat hati ingin menjaga, tapi pandangan itu kadang-kadang menggoda gitu. Jadi memang barangkali ada rasa dari Pak Kiai, bagaimana caranya supaya saya secara pribadi itu bisa menjaga hati saya, sehingga walaupun saya punya dengki itu dengki yang baik ya, dengki yang diperbolehkan tadi, itu mungkin dari Pak Kiai yang sekian lama saya tidak bertemu, saya kangen ini Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yatno. Saya selalu kangen dengan Pak Yatno nih yang aktif, berbagi ya pengalaman dengan kita semuanya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, tentu mengapa Al-Ghazali mengingatkan 3 penyakit hati itu, karena memang itu yang membuat sahabat Mu'adz bin Jabal menangis, takut tidak diterima, karena memang itu akan mengakibatkan tidak diterima amal kita. Tentu kita tidak tahu ya bagaimana ujungnya, meskipun kita melakukan kesalahan, kalau Allah memberikan Rahman Rahimnya bisa saja tetap diterima. Tapi wallahu alam kan, kita kan tugas kita memang untuk berikhtiar ya. Jadi benar kalau pertanyaannya apakah memang akan mengakibatkan tidak diterimanya amal baik kita, ya mana buktinya? Tidak bisa dibuktikan, harus pergi dulu ke akhirat kemudian nanti diterima atau tidak. Tapi ada indikasinya. Di dunia itu tidak berkah misalnya itu ya. Mungkin itu tanda-tanda bahwa amal baiknya itu tidak diterima, itu ya dia tidak berkah kehidupannya, meskipun dia mungkin makmur atau apa. Berkah itu kan kebaikan, jadi selalu saja tidak menimbulkan kebaikan. Itu salah satu tanda-tanda, seperti haji mabrur lah gitu. Tidak ada yang tahu pasti diterima atau tidak hajinya itu, tetapi ada tanda-tanda itu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, apa tadi kata kuncinya? Oh ya, yang diperbolehkan. Oh ya, di dalam Bidayah juga kemarin dibahas ya, iri juga ada yang diperbolehkan. Maksudnya iri yang diperbolehkan ya kalau kita iri supaya kita juga mendapatkan prestasi yang didapat oleh orang lain, tapi kita tidak berharap hilangnya kenikmatan itu dari orang lain. Tadi ujungnya itu apa ya Pak Yatno? Tipsnya lupa saya. Ya, untuk menjaga hati. Baik ya Pak. Ya. Jadi gitu. Bagaimana tipsnya itu soal hubbud dunia, kaitannya dengan hubbud dunia tadi. Bedakan antara hubbud dunia, mencintai dunia secara berlebih-lebihan, dengan kewajiban kita untuk ikhtiar mencari dunia. Nah, makanya tadi langsung saya kasih footnote bahwa sebetulnya di dalam Al-Quran sendiri, Islam, Allah ya di dalam Al-Quran menegaskan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa mencari nafkah sekuat mungkin, itu bukan hubbud dunia gitu ya. Lalu bagaimana tipsnya supaya kita tidak terjerembab pada terus-terusan untuk mencari dunia? Qanaah tipsnya itu. Qanaah itu menganggap cukup ya, cukup kafaah, cukuplah saya dengan yang maksudnya cukup itu ketika kita sudah berusaha keras kemudian kita dapatnya segitu, maka kita qanaah, alhamdulillah, bersyukur gitu. Tidak kemudian memaksakan, menghalalkan segala cara. Kalau yang tidak qanaah sudah dapat 1 miliar pun ia akan mencari lagi, terus mencari lagi. Tapi kalau yang qanaah itu dengan yang ada gitu ya, disyukuri dan dimanfaatkan,
tetapi sejauh bisa terus menambahnya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kehalalannya, maka ya dia akan terus berusaha. Jadi bedakan antara hubbud dunia dengan keharusan kita untuk berikhtiar semaksimal mungkin gitu ya, untuk mencari duniawi gitu. Kalau di dalam kita membaca kitab Durratun Nasihin misalnya ya, ada cerita-cerita, kisah-kisah membandingkan siapa sih yang lebih mulia itu, apakah orang yang berilmu atau as-sakhi. As-sakhi itu orang yang dermawan gitu. Gitu. Ketika orang al-alim itu mau masuk surga, as-sakhi itu protes gitu. Sebentar, itu orang yang berilmu itu mau masuk surga duluan, ntar dulu. Nah, kira-kira dia itu menjadi berilmu itu karena ada beasiswa dari saya gitu, karena ada dana dari dermawan gitu, si dermawan gitu. Ini ilustrasi tentu saja gitu ya. Jadi ini yang dermawan dulu masuk surganya, alim belakangan gitu. Berarti itu artinya apa? Dermawan tidak mungkin bisa dermawan kalau tidak punya uang, tidak punya duniawi gitu. Ya, gitu ya. Jadi ini keseimbangan cara berpikir ini harus kita tanamkan betul. Keseimbangan, semuanya kalau berlebih-lebihan itu keliru. Ibadah saja berlebih-lebihan keliru ya. Rasul pernah menegur orang yang ibadah terus di masjid sampai kakinya juga lecet, tapi dia melupakan istrinya, melupakan keluarganya. Itu juga berlebih-lebihan, ekstrim namanya. Nah, kalau di Al-Hamidiyah sebetulnya nilai-nilai ekstremitas itu dijaga melalui nilai T di dalam santri kitab sebetulnya. Cuma ini kita harus adakan secara khusus ya, nilai-nilai T terbuka di dalam visi santri kitab itu, diantaranya wasat sebetulnya. Wasat itu tengah-tengah gitu. Beragama itu mempraktekkan nilai-nilai agama tetap harus wasat gitu. Wasat itu seimbang gitu, tidak ekstrim gitu. Nanti panjang ininya penjelasannya, tapi ini di Al-Hamidiyah harus diagendakan nih, mungkin ke SDI ya, yang siapa yang bisa mengagendakannya di SDI ya, di bagian sumber daya insani. Sumber daya manusia di Al-Hamidiyah harus paham konsep wasat, konsep terbuka, konsep T di dalam santri kitab, karena kalau tidak nanti akan salah dalam menjelaskan ya, gitu ya. Nah, tapi bukan waktunya sekarang. Kalau sekarang sesi tersendiri nanti sampai jam 4 nanti. Terima kasih Pak Yatno. Ada lagi? Baik, ada dari ini Ki. Ini Bunda Ida, ya, ibunda dari Ferizan. Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Kiai, ini kebetulan sekali kejadian sama saya di hari Rabu kemarin sampai mengganggu pikiran. Diajak curhat oleh teman yang pada intinya membicarakan tentang seseorang yang dianggap ketelok-ketelok kalau bahasa Jawanya, atau disia-sia atau dianggap hina oleh orang banyak di daerah tersebut, dan membicarakan beberapa orang yang disebut namanya, padahal saya tahu itu semua orang-orang baik bagi saya. Masalahnya teman-teman ini tahu infonya dari orang lain yang dia sendiri tidak tahu faktanya. Sementara kebetulan sekali saya tahu faktanya karena memang melihat sendiri kejadiannya. Apakah saat itu seharusnya saya menjelaskan fakta sesungguhnya ke teman saya itu tersebut? Sementara mungkin itu juga aib buat orang yang dibicarakan itu. Sebaiknya bagaimana seharusnya ya Pak Kiai, karena takutnya jadi panjang dan jadi gibah lagi. Terima kasih Pak Kiai. Ya, terima kasih Bunda Ida. Ya, apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali tadi itu, mencari satu informasi minal qil wal qol itu adalah mengandalkan informasi dari chit-chat yang tidak jelas atau tidak bersumber dari sumber pertama yang mengetahui informasi itu. Itu yang dimaksud dengan mengetahui satu informasi minal qil wal qol, katanya. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu yang sebenarnya, tentu kewajiban kita ya mengklarifikasi,
kewajiban kita untuk menyampaikan supaya orang lain tidak terjerumus pada al-qil wal qol gitu, kila wa qola gitu ya. Ini istilahnya bagus nih, al-qil wal qol gitu. Qil itu artinya dikatakan, katanya, qola itu artinya berkata. Jadi katanya berkata, kata si ini begini-begini, kata si ini begini, itu al-qil wal qol namanya, cicat yang tidak karuan. Maka kewajiban kita, saya kira kalau mengetahui, tentu dengan cara yang komunikatif, dengan cara yang tidak menyinggung, dengan cara yang empati, menyampaikannya. Pasti ada cara ya. Tidak boleh kita diam saja kalau kita mengetahui sesuatu yang sebenarnya terjadi ya. Prinsipnya demikian. Sudah habis, belum ada pertanyaan Ya. lagi. Baik, silakan Umi. Yang di studio mungkin. Belum kayaknya. Bagaimana kabarnya para pembina ini? Ya, anak-anak kita sehat-sehat, sehat lahir, sehat batin ya. Saya nitip ya untuk para pembina khususnya, untuk tenaga pendidik yang juga tenaga pendidikan. Saya nitip mari kita transfer ilmu kita yang sudah kita dapat ke para santri kita. Ya, apapun jadikan nasihat. Jadi niatkan ngaji ngasuh ini untuk membekali semacam ngisi amunisi. Karena kita itu kalau saya ingat aja Pak LHS tuh kalau bilang gitu ya, ini tenaga pendidik ini kan tugasnya itu memberikan ilmu terus nih ke para murid, ke para santri, ke para siswa-siswi. Itu ibarat kendaraan yang bensinnya dipakai terus gitu. Jadi kalau tidak mengisi bensin kan habis juga kita. Jadi saya nitip apa yang ada di dalam Bidayatul Hidayah ini sampaikan ke para santri. Sampaikan ke para santri. Mulai dari yang kecil-kecil saja. Ya, bahkan belakangan ini saya ingin para pembina, mungkin ini tidak ada kaitannya langsung dengan Bidayatul Hidayah, tapi mumpung kita ngasuh nih, bisa saya menyampaikan, mohon di pesantren Al-Hamidiyah dan di Yayasan Al-Hamidiyah ini selalu gaungkan pesan gerakan peduli sampah. Itu, gerakan peduli sampah. Kaitkan saja dengan nilai-nilai yang ada di dalam kitab lah gitu ya, bukan hanya an-nadzafatu minal iman, tapi soal memberi kenyamanan kepada orang lain, kan itu juga bagian dari kemaslahatan. Kenapa? Karena itu kecil, tetapi sebetulnya bisa mulai dari yang kecil itu kita membangun karakter kebaikan ya. Menata hati itu ya termasuk juga hal yang bisa dikaitkan dengan bagaimana sih kita selalu berbahagia. Kan kalau seandainya gini, kalau seandainya kita mau memakai satu tempat nih bersih, begitu kita duduk alhamdulillah bersih, kan senang tuh. Berarti kita juga harus menyiapkan kesenangan itu kepada orang lain gitu. Harus jangan sampai begitu kotor itu ya biarin aja nanti orang lain dong yang mau pakai dong. Itu kan soal hati itu. Cara menata hati kita, biarin aja orang lain nanti kalau mau pakai ini harus dibersihkan dong. Nggak begitu. Hati yang benar itu kan, ini nanti kalau orang lain pakai nanti nggak nyaman dong. Kalau saya di sini duduk dalam kotor pun saya kan nggak nyaman, bersihkan. Nah itu yang saya harapkan diterapkan betul di dalam kehidupan sehari-hari ya. Tenaga pendidik yang cerdas adalah tenaga pendidik yang dapat ilmunya satu tapi langsung diamalkan. Nah, terus berinovasi gitu, menjelaskannya ya dengan cara masing-masing ya. Nah, tapi sampah itu adalah salah satu mengapa ini terfikir lagi, saya sampaikan lagi karena kita malu kalau seandainya apalagi pesantren ya, tapi tidak memberi contoh pada kebaikan-kebaikan yang malah dipraktekkan oleh orang lain, bahkan orang lain ya, negara lain, orang lain ya itu lebih bersih, kan malu kita ya. Ngaji bidayah tapi hati kita tetap aja gitu nggak bersih kan. Naudzubillah. Insya Allah kita sih tidak. Baik, sudah selesai ya. Baik, terima kasih banyak jamaah Al-Hamidiyah dan manajemen Al-Hamidiyah semuanya atas kehadirannya di dalam ngasuh istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini
mendapatkan berkah dan kemanfaatan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.